Persebaya Surabaya yang baru aja melakukan pergantian pelatih berhasil menahan imbang Borneo FC yang saat ini menduduki puncak klasemen sementara BRI Super League. Pertandingan tadi berhasil dengan skor 2 sama. Seperti apa detailnya? Yuk kita bahas bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan babak pertama menurut gua pertandingan yang penuh dengan jual beli serangan, counter to counter, yang menurut gua sangat enak sekali untuk ditonton. Tapi di babak kedua pertandingan berubah drastis. Oke, di babak pertama serangan Persebaya menurut gua cukup dominan dari sayap. Dan sedangkan Borneo FC seperti biasa masih mengandalkan yang namanya kecepatan mereka dengan melakukan counter. Dan Borneo FC berhasil unggul lebih dahulu melalui serangan yang menurut gua sudah sering dilatih lah. Jadi gerakan segitiga dari pemain Borneo FC dan akhirnya melakukan crossing berhasil diselesaikan oleh Villa dengan placing yang amat cantik. Kalau menurut gua bagus banget dan Nando Ari tidak berhasil mencapainya. Borneo FC unggul lebih dahulu, tapi tidak lama berselang kesalahan dari pemain belakangnya Borneo berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Gali Freitas. Gali Freitas berhasil mendapatkan bola muntah dan melakukan penetrasi ke gawang dan akhirnya melakukan perebutan dan akhirnya bisa melakukan finishing dengan baik. Ya walaupun tadi sempat ada VAR recall on field review oleh wasit, tapi golnya Gali Freitas tetap disahkan. Ya kalau gue pun melihat itu juga golnya harus disahkan karena memang tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gali Freitas ketika melakukan perebutan bola. Posisinya Nadio menurut gue sudah memang tidak seimbang gitu ketika dia berusaha untuk menahan bola. Ya benturan itu biasa terjadi dan bukan pelanggaran kalau menurut gue dan akhirnya memang disahkan golnya. Nah, serangan terus terjadi sebenarnya. Di akhir babak pertama pun sebenarnya Persebaya terus menekan Borneo FC dan tapi sayangnya memang Persebaya belum bisa memanfaatkan kesempatan yang mereka dapat untuk menjadi sebuah gol. Nah, di babak kedua menurut gua tempo sedikit menurun. Entah apa yang terjadi tapi gua melihat bahwa sepertinya stamina dari dua klub ini seperti menurun. Jadi serangan-serangan cepat yang terjadi di babak pertama counter to counter itu tidak terjadi. Bahkan sedikit membosankan kalau menurut gua pertandingan di babak kedua. Dan itu mulai menarik lagi ketika Persebaya melakukan kesalahan, yaitu Leo Lelis melakukan gol bunuh diri. Padahal ketika ada crossing dari Borneo, itu tidak ada pressing sama sekali dari pemain Borneo, tapi Leo Lelis gagal melakukan clearance. Nah, ketika ini terjadi barulah pertandingan mulai menarik lagi. Persebaya makin keluar menekan karena saat ini kondisinya Borneo unggul dan Borneo pun memang tidak ingin melakukan keluar ke depan. Mereka hanya mencoba bertahan dan mencoba melakukan counter attack. Persebaya sangat menekan sekali dan akhirnya buah dari second ball ataupun bola muntah yang dimanfaatkan oleh Malik Rizaldi berhasil melakukan finishing yang sangat bagus menurut gua dan Nadio walaupun sudah bisa menggapainya tapi karena kencengnya tendangan dari Malik Rizaldi ya akhirnya Persebaya berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 2 sama. Nah, ketika posisi 2 sama udah di akhir-akhir baik antara Borneo maupun Persebaya saling menyerang. Nah, ini mulai terjadi lagi nih counter-counternya nih untuk mencoba untuk meraih kemenangan untuk mendapatkan poin 3 poin tapi sampai peluit akhir dibunyikan pertandingan tetap imbang dengan skor 2 sama. Ya memang saat ini Borneo FC performanya lagi nggak baik kalau menurut gue. Di awal pun tadi gue udah bilang gitu ketika gue live. Kalau menurut gue kemungkinan hasilnya akan imbang. Karena Borneo FC saat ini performanya lagi nggak baik-baik aja. Dan tadi pun gue lihat nggak kecepatan mereka sudah mulai hilang. Entah kenapa mungkin libur 2 minggu ini juga berpengaruh kepada kondisi dari para pemain. Mereka tidak menjaga tingkat fitnessnya mereka. Akhirnya mereka harus berupaya lagi untuk mencapai ke level 100% tingkat fitnessnya dan tadi kelihatan sekali bahwa babak kedua tuh udah pada mulai menurun rata-rata pemainnya. Nah, Persebaya Surabaya dengan adanya pergantian pelatih menurut gue juga sesuatu hal yang bagus
dia bisa berhasil menahan imbang di Borneo FC, dan ini membuat persaingan di papan atas BRI Super League semakin menarik kalau menurut gua, karena kalau misalnya Persija menang, Persib menang, jaraknya juga nggak terlalu jauh poinnya. Jadi Persija bisa berselisih 2 poin, sedangkan Persib berselisih 3 poin. Tapi nanti kita lihat di pertandingan selanjutnya apakah Persija berhasil menang ataupun Persib berhasil menang apa enggak. Ya supaya papan atas lebih menarik lah. Kalau kemarin kan Borneo kan jauh banget di atas, susah terkejar. Tapi ini makin seru lah jadinya. Oke, kita lihat nanti perkembangannya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang kita selalu berharap bahwa produk akhir dari Liga adalah tim nasional. Tentunya kita berharap tim nasional kita bisa kembali lagi seperti dulu, mempunyai kekuatan, dan kita bisa semangat lagi nonton timnas. Oke, maju sepak bola Indonesia.